Berarti kita mengambil satu kesimpulan, berarti Allahnya itu tidak mau bertanggung jawab. Dia menyuruh, tapi dia meninggalkan. Maksudnya? Oke, katanya dia ada kan harus menebus dosa. Jadi Oke, apa lagi? keluarkan ayat yang mengatakan bahwa Allahnya itu sendiri yang menyuruh, hei ini anakku yang kukasihi, kalian harus menyalibkannya. Gak ada. Yang ada adalah Biblos tidak menyuruh Yesus itu harus disalibkan untuk menebus dosa manusia atas suruhan Allah itu sendiri. Kenapa kalian apa salib? Salib itu hukuman. iya berarti Yesus dihukum. Udah. Lo kok memojokkan ini terjadi, Ibu? Pertanyaan Anda memojokkan karena hanya melihat dengan kata-kata Ya nanti kita bahas sesudah itu. Ya. Kalau menurut saya yang sekalipun Yesus dihajar, ditusuk itu tidak kejam sama sekali. Oh, karena tidak kejam. itu sudah lebih tujuannya itu tidak ada seberapa pun penderitaan yang dia rasakan dibanding dengan tujuannya untuk menyelamatkan. Saya belum ngomong tujuan, Bu. Saya belum ngomong tujuan. Nantilah tujuannya. Ini dulu nih. Kita belum ngomong Orang tujuan. melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan karena apa dia melakukan itu. Enggak, kita bahas dulu ini, Ibu. Ibu ini ajaran kejam, ajaran kasih. Kalau Ray udah jawab ajaran kejam. Kejam dia. Kejam itu dari sisi mana, Bro? Kejam itu dari sisi mana? Harus lihat dari sisinya. Hanya mempertanyakan yang memojokkan pertanyaan Anda. Nah itu terjadi, Ibu. Terjadi kan Yesus ditombak lambungnya. Tapi apa? Ya kejam karena memang itu hukuman. Ya kejam. Dia harus menderita bagi kita. Ray udah, Ibu Irida. Ibu diam dulu, Bu. Yang tidak kejam. Bu, tapi itulah Ray udah menjawab. Itu ajaran kejam karena memang itu hukuman. Itu karena pertanyaan Anda memojokkan. Saya nggak memojokkan. Ini terjadi di Bible Anda. Mau mengorbankan diri. Allah mengorbankan anaknya sampai sebegitunya, dihina, ditombak di ini. Allah terhina loh. Berarti terhina. Ini udah terjawab sendiri, terhina ya. Tuh, Ibu udah jawab sendiri loh, Yesus terhina di situ. Ibu udah jawab sendiri, terhina loh. Ini ya. Maaf ya, gitu. Hukumannya itu yang kejam, Bro. Bukan ajaran kejam. Cara bicaramu gitu loh, salah perspektifmu. Nah, ini kalau kami mengakui Yesus itu sebagai Tuhan kami, atau kalau dalam diri ini, berarti kan bisa sebagai orang tua yang semua tentang Yesus bagi kami. Nah ini kembalikan ke diri kita. Kalau untuk hinaan, terhina kan gitu, Ibu Risa. Sekarang kita ke tujuan deh, biar cepatnya urusan. Apa tujuannya disalib? Silakan baca tadi yang ke-10 itu. Baru masuk ini, Bu. Begitu kalau diskusi, jangan ditanya harga cabe, Ibu jelasin harga galon. Pertanyaan Anda selalu memojokkan karena Bro Hendy, cara pertanyaan Anda dulu. Ibu masuk kepada apa makna tujuan boleh komen cara pertanyaanmu. Entar dulu, Bare. Apa maksud tujuannya Yesus disalib, Bu? Ibu kuasai data ini, silakan. Kesempatan Ibu, tujuan Yesus disalib. Nah, ini Ibu kuasai nih, yang lain diam. Ibu Irisida silakan. Baru kena nih barang nih. Ya. Menjelaskan tadi. Ya. 12 tujuan, 12 alasan Yesus itu harus disalibkan. Tapi kenapa ada toilet di belakang? Toilet. Enggak ada ya. Mobil lewat. Bang Andi jangan dipotong. Biarkan dulu dijelaskan. Ada bis lewat. Jadi saya cuma dengar tadi. Enggak apa-apa. Ya, silakan Bu, 12. Silakan. Maaf, Bu. Jangan marah, Bu cantik. Bukan marah, tapi dalam apa tuh berikan kesempatan yang untuk menginikan. Jangan pertanyaan juga jangan memojokkan gitu. Oke, Kariris jelaskan, Kariris. Kenapa Yesus itu tujuannya untuk apa disalib? Ya, silakan. Ngopi dulu. Dibuka datanya, Bu, jangan sampai salah baca. Pakai data. Atau saya baca ini, ada datanya ada nih. Dengan ketawa Anda itu Anda meremehkan gitu loh. Coba lah. Ya, Bang. Kariris, lanjutkan. Kenapa Yesus itu harus disalib? Untuk menebus dosa manusia, kenapa mesti harus disalib? Apakah Allah itu tidak maha pengampun dengan maha pemaaf? Biar dia baca dulu. Atau saya bacain, Bu, ya, 12 alasan ya. 1. Ya, Ibu yang ada di situ ada di 2 juga. 1. Kematian Kristus untuk memenuhi rencana dan tujuan kekal Allah. Kisah Para Rasul 2, 22 sampai 23. Gue lebih lengkap, Bu. Nomor 2. Kematian Kristus merupakan ekspresi tertinggi dari kasih Allah. Efesus 1, 17. 1 Yohanes 3 sampai 16. Tenang aja, Bu, saya juga punya datanya. 3. Kematian Kristus merupakan tujuan utama inkarnasi penjelmaan. Yohanes 1, 14. Roma 8, 3. Galatia 4, 4. Betul tuh, Bu?
Nomor 4, kematian Kristus merupakan suatu pendamaian. Itu Yohanes 1:14, juga Roma 8:3, Galatia 4:4. Apalagi Bu? Semua saya punya nih. Ya Nomor lanjut 5. sampai ke luar situ. Ya Jadi Ibu yang baca dong, masa gue yang baca? tapi bapak tuh dia ngomong, biar saya membacakan. Ya Ibu lanjutin nomor 5, silakan. Kematian Kristus merupakan suatu sakrifasi pengorbanan. Pengorbanan ini ya, pengorbanan. Diambil inti-intinya aja. Apalagi? Kematian Kristus merupakan suatu mediasi, pengantaraan, pengantara. Terus 7. Kematian Kristus merupakan suatu propisiasi peradaan Ini kata-katanya juga nih, propisasi nih. Silakan Bu, nggak apa-apa. peradaan muka. Jadi untuk memperjelaskan ini, tapi memang kan kalau Kak Nora mungkin sudah paham karena Kak Nora sudah dari sana. Saya lebih paham ini Bu, saya lebih paham ini. Bukan kalau Anda nggak terlalu paham, cuman Anda hanya Paham, saya sekolah Bu ini. Ini materi saya tiap hari. Sama pendeta Yakub Sulistyo ini saya bahas tiap hari. Saya itu Bu, begini ya Bu ya. Saya baik pun saya Muslim Bu. Saya punya guru pendeta Yakub Sulistyo, ngerti Hebrew, ngerti Yunani. Saya sering tanya dia, apa ini Pak Pendeta? Ini gitu loh. 2 guru saya itu Bu. Bukan karena saya mau beriman ke situ, supaya saya kalau diskusi itu tidak menghujat. Datanya ada. Seperti Ibu tadi tujuan disalib. Saya paham 12. Ada di gua. Anu lah Ibu. Paham ya Bu? Jadi kalau iya benar, Anda sangat paham itu. Tapi pertanyaan Anda karena terlalu pintar, ingin mencoba mendoktrin yang tidak ini dengan pertanyaan yang kalau ini enggak kejam enggak. Tujuannya dilakukan itu Anda tidak menerjemahkan di ini. Pertanyaan itu langsung memojokkan kalau pandangan dari orang luar bahwa itu sesuatu yang kejam. Saking pintarnya Anda ingin mencoba merusak mental orang dengan yang dilihat secara kasat mata. Jangan Bu, rusak. Enggak lah, orang kita bertemu saya merusak. Saya justru ini malu. Saya ini masih hilang musuhmu. Itu orang berubah tidak mungkin. Saya ini mati mabiang. Saya ini tahu. Mate Mariang. Apa itu? Apa Ise mengalang biangi. Hah? Gabe mate. Jangan radio lokal dong, jangan radio lokal, nggak ngerti gua. Sudah Gimana cukup Bu, Kak? Dengan pertanyaan memojokkan itu tidak akan mempengaruhi yang sudah diyakini orang secara tiba-tiba. Maka kasih pertanyaan itu jangan hanya dengan yang dipandang secara kasat mata. Jadi orang lugu, oh iya ya kejam kali ya. Kok dikasih biar anaknya disiksa begitu? Tujuannya disiksa itu karena apa? Iya, tapi kan Enggak, yang menjadi pertanyaannya begini. Bang Rey, halo Bang Rey. Bang Rey. Oh ya. Iya, begini ya Bang. Yang menjadi pertanyaan saya, memang satu saja yang belum dijawab sama Bang Rey, yang tidak masuk akal saya. Waktu disalibkan Yesus itu, Allah itu kemana? Yang mengutus Yesus untuk disalibkan. Allahnya di mana? Kak Nora sudah lebih tahu jawabannya itu, karena Kak Nora sudah lebih tahu. Udah tahu ngapain dipertanyakan lagi? Ya, Kak Nora sudah tahu katanya. Loh, Yang Kak Nora tanya makanya saya tanya, karena kan waktu disalib dia kan membilangkan, Eli lama sabatani. Kemana Allahnya itu? Ya di surga atau bapaknya. Apa lagi? Eli masa bakal itu di Matius Allah, 27. kenapa kau meninggalkan aku katanya. Ya benar. Ini data dulu kita kasih, itu ada di Matius 27:46. Itu teman-teman Kristen mengatakan ini hanya mengutip Mazmur 22 nomor 2. Ini bahasa teologi loh ya, saya ajarin. Jadi kalau mau menjawab bahasa teologi Rey sama Ibu Riri Sida nih, itu hanya pengucapan Yesus sebagaimana mengutip Mazmur 22 nomor 2 itu, Mbak. Itu jawaban teologinya. Ya. Setelah itu menurut masa gue lebih pintar jawab daripada lu Itu kan pandangan teologi, kan masing-masing pikiran berbeda-beda, Bro. Oke, sekarang lanjut. Tapi Bang Rey tadi ngomong sama Bang Sidik, kita ini bukan ahli teologi ya Bang. Jadi kalau mau soal ilmu sama orang yang STT, kan kata Bang Rey kayak gitu. Sekarang udah dijabarkan Bang Handi, yang keluarkan ini dari apa? Bagaimana Bang Rey ini? Nah, hulukku. Aku ya Bang mati Ya, pindahan pertanyaan dia tadi kan lagi. apa? Saya sudah jawab kan. Bapak di surga, udah selesai. Apa Sebenarnya lagi? begini Bang, sebenarnya begini. Berarti kita mengambil satu kesimpulan. Berarti Allahnya itu tidak mau bertanggung jawab. Dia menyuruh, tapi dia meninggalkan. Maksudnya? Oke, katanya dia ada kan harus menebus dosa, harus mati di kayu salib. Jadi Oke, apa lagi? keluarkan ayat yang mengatakan bahwa Allahnya itu sendiri yang menyuruh, hei ini anakku yang kukasihi, kalian harus menyalibkannya.
Nggak ada. Yang ada Ya, adalah kalau inilah kamu anakku udah yang tahu kukasihi. jawabannya, kenapa kamu bertanya lagi Nggak ada seperti begitu. itu? Yang ada adalah inilah anakku yang kukasihi waktu dibaptis. Kepadanya lah aku berkenan. Tapi kalau disalib tidak ada perkenaan Bapak. Nggak ada. Ini bahasa tinggi loh Kan ya. Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas, sudah itu sudah jelas. Ngapain lagi? Enggak, saya minta yang itu omongan itu. Nggak Emang nggak ada, bicara emang dipaksa, harus Bunda. harus seperti itu. Nggak ada. Itu kan asumsi kamu harus dipaksa seperti itu. Enggak, saya enggak berasumsi. Kalau kita Saya Alkitab kan minta nggak data. bertulis seperti itu, nggak usah dipaksa, harus seperti itu. Kalau Alkitab tidak menulis penebusan Yesus harus ditebus, Allah yang menyuruh sendiri, kenapa kalian tebus? Dengan Maksudnya kalian salib. gimana? Loh, Kalian salib? Alkitab tidak menyuruh. Biblos tidak menyuruh Yesus itu harus disalibkan untuk menebus dosa manusia atas suruhan Allah itu sendiri. Kenapa kalian apa salib? Salib itu hukuman. Iya, berarti Yesus dihukum. Udah. Mak mereka Ya udah menebus dosa, udah selesai. Apalagi? Iya, udah Tuhan Salib dihukum. itu hukuman atas salahnya siapa? Manusia. sementara Yesus Tuhan pengampun menggantikan dosa. kita. Umak ngeri. Wow. Udah selesai, apalagi yang harus dipersoalkan? Udah. Sama Nora Dian. Jadi salib itu hukuman. Jadi Yesus itu dihukum. Udah selesai. Udah, Tapi ngapain terakhir diotak-atik masih lagi? juga yang berbuat dosa ya. Ya, jadi gini ya. Tuhan udah Jadi- membuat pengorbanan. Kak Nora sayang, penyaliban Yesus itu bukanlah berasal dari manusia Kak Nora, melainkan kehendak Allah untuk menebus dosa Makanya manusia. saya tanya Kak Riri, saya pengen begini loh. Ini Nor, ada ayat yang menyuruh Allah itu mengatakan bahwa Yesus itu harus disalib. Tunjukkan sama saya minta itu saja, saya tidak minta yang lain. Salib itu cuma cara untuk menghukum. Enggak, Gitu. saya tidak terima. Ada. Ya sudah, selesai, sudah. Waktu dikatakan Ngapain? Yesus itu sebagai anak Allah, itu ada dalam ayat di Bible. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu satu, betul tertulis. Berarti itu anak Allah kan? Oke. Inilah anak yang kukasihi, kalian harus menyalibkan untuk menebus dosa kalian. Tunjukkan saja. Nggak ada itu. Nggak ada. Ya memang nggak ada. Kenapa harus dipaksakan coba? Kenapa? Kalau nggak ada, kenapa membuat satu perkara Yesus itu harus disalibkan? Ya hukuman Romawi ya disalibkan itu. Mungkin, Udah, ikut aja. mungkin kita urai kali ini. Gini, Re. Lu ngerti nggak artinya Eli Eli lama sabaktani? Allah aku, mengapa engkau meninggalkan Oke, aku? Udah, selesai. artinya saat Yesus disalib, Tuhannya meninggalkan dia. Betul? Betul? Betul Ya. apa betul? Oke. Artinya Bapak ini tidak bertanggung jawab membiarkan anaknya dianiaya. Itu intinya. Nggak bertanggung jawab gimana? Dia kan Ya, melakukan orang dia pergi tugasnya. kok. Orang dia pergi. Dia kan harus melakukan tugasnya Yesus. Untuk menebus. Masa Kalau ada bapak meninggalkan nanti kan malah gini ya, Bro. malah nggak jadi penebusan. Dia meninggalkan Gimana sih anaknya. pemikiran Anda? Dengerin Kan dulu, Re. tugasnya itu menebus. Gimana sih Gini, kamu gini Mas Ibu Nora bahas nih. kamu itu loh? Dia meninggalkan anaknya, membiarkan anaknya dieksekusi untuk menebus dosa. Ini kira-kira ini ajaran kasih apa ajaran kejam ini? Ya kasih dari sudut pandang mana dulu? Ajaran kasih, kalau meninggalkan orang teraniaya itu ajaran kasih apa ajaran kejam? Aduh, kamu gimana? Pertanyaanmu itu loh. Gimana ya? Oke. Ya, Oke. ya. Sekarang begini Kamu lihat aja dari lah sisi mana logikanya dulu, Bang Rey ya. dari sisi mana Oke dulu. Bang Rey begini. Pada waktu disalibkan Yesus ini, mikir nggak perasaannya yang melahirkan itu Bunda Maria? Nggak mikir apa? Dia kan Allah. Dia harus melakukan tugasnya. Siapa Allah? Woi, Anak kok Allah jadi lari Yesus ke Allah? toh. Emang perasaan Maria Berarti kenapa? Saya begini, melahirkan anak Perasaan hanya Maria untuk gimana disalibkan. maksudnya? Saya melahirkan anak, udah saya susukan, saya besarkan, saya sekolahkan malahan ya, disekolahkan kan? Ya. Nah, rupanya Ya. harus disalibkan. Itu bagaimana? Kak Nora, jangan samakan Dia dengan kan udah diri ditentukan manusia. untuk menebus dosa. Jadi Maria itu Kalau udah tahu. saya tidak menyamakan Maria udah dengan tahu diri tujuannya manusia, itu. dengar dulu, diam. Kalau saya tidak menyamakan diri dengan diri manusia, Kak Riris, tidak perlu dia dilahirkan ke rahimnya manusia. Diberitahukan sama Gabriel. Turun Udah dikasih aja, tahu. turun aja dari langit. Dia kan Tuhan. Turun aja dari langit, baru Ah, itu beritakan. pemikiran "Hei, kamu, semua." itu pemikiran Bukan pemikiran. kamu. Berarti di Itu asumsi sini kamu. mengatakan Allah punya rencana yang lain, tergantung Allah. Di sini Bukan, mengatakan bahwa Yesus itu ada keterbatasan karena dia itu Oke. Diam cuma dulu, manusia. Diam lu. Satu. Si Mbak Nora ini gimana ya? Dia Yesus itu memaksa tunggu, sesuai dengan tunggu. pemikirannya gitu loh. Saya Yang tidak tahu memaksa, sudah saya tidak seperti memaksa. itu. Kamu mau konsep kamu coba, sendiri diam gimana? dulu Bang Rey. Saya tidak membuat konsep, saya mengambil dari Bible itu sendiri.
Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia tidak perlu menjadi manusia. Kalau dia Tuhan tidak perlu menumpang rahim. Kalau dia Tuhan tidak perlu dia makan ataupun menyusu. Kalau dia Tuhan tidak perlu dia belajar ke sekolah. Ya, gimana sih? Menurut kamu begitu, tapi Tuhan mau seperti itu gimana? Terserah Tidak Tuhan lah. menurut kamu pakai logika. Pakai logika. Kalau kamu Tuhan, kalau kamu presiden tidak perlu kau menyapu halaman. Udah. Kalau kamu sebagai tuan rumah tidak Itu perlu udah kamu rencana menjadi Tuhan, babu. udah aturan Tuhan, Tidak ada ketentuan rencana, Tuhan, nggak ada. sesuai perjanjian Rencana lama, udah, perjanjian udah. baru dari Rencana. Yahudi. Gantian, kayak gantian. umat. Rencana Udah rencana selesai Allah itu. itu rencana Allah itu menurunkan Udah, Yesus udah. menjadi Nora, utusan. bentar. Tunggu dulu Itu Bang. Gini, sesuai Itu- kitab aja, nggak usah diotak-atik lagi kamu. Udah Mbak dijawab Dora. sebentar, Udah saya selesai. ambil alih ya. Menurut Itu udah Rey, sesuai kitab, ya udah, udah Rey, kita sebentar Rey, ikuti sebentar Rey. aja. Menurut Rey itu kalau itu Allah menurunkan itu udah. berupa Allah, manusia Ngomong tidak akan ditabok bisa lagi. menerimanya. Udah. Menurut Rey Kan kita terima aja udah, daripada menurut Rey itu suka-suka Tuhan. Itu Tuhan loh, nggak usah dicampur aduk, nggak usah diikut campur kalian. Itu suka-suka Tuhan saya. Itu jawaban Rey. Mau dia apa? Udahlah Memang kan? iya begitu memang. Ya, itu. Suka-suka Memang begitu. Nah, Suka-sukanya tuh, Tuhan suka-suka lah, selesai Tuhan. dong. Ya. Itu mau apa kalian kalau suka-suka Tuhan? Tuh, Riris Ibu mau Risida nyanyi ya? sudah. Oke, Riris. Suka-suka kalian, masa Jangan suka-suka nyanyi kalian? Ya suka-suka Iya, Tuhan lah. ya udah jangan diperpanjang. Jadi di sini jawabannya Rey sama Ririsida suka-suka Tuhan. Udah. Mau apa lagi kalau udah begitu? Nggak bisa loh. Nggak ada obatnya Selesai, kecuali nggak ada obatnya kecuali beli Kalpanax. Oke, Nah, kasihan kita juga nih Bang uji Edi. dulu lah. Bentar, Kita apa? Rey, bentar. Berat. Aku kasihan juga Predator udah ada 1 jam nih di sini nggak ngomong-ngomong. Silakan Predator. Udah biar aja orang ini. Kalau nggak aku turunin nih, Siang kalau lain nggak aja ngomong deh, nih. udah siang nih. Dia tulis Jam rapot, makan siang. Bang Predator. Kau tulis rapot. Nilainya Udah. waktu sekolahnya Yesus gimana? Siapa yang mau gantiin aku udahlah, cukup lah. Jangan dibahas itu, nggak boleh itu, nggak ada tertulis. Nanti kita disangka Bang, menghujat. naikin Bang Polo Bang. Aku turun dulu Bang ya. Bang Kita- Aku Edo. turun dulu ya. Bang siapa? Udah kau Rey, Rey, aku belum- Rey, aku turun belum dulu. ngasih Bang kau Palopo, bonus, Bang Rey. Palopo, Bang Palopo di bawah itu. Bentar. Ah, Ya? sudahlah, cukup lah nanti lah. Oke. Kasih yang lain aja. Oke, saudaraku semua. Assalamualaikum. Rey, aku belum ngasih kau bonus loh, kau turun ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh, cepatlah. Oke. Rey, Jangan lama-lama biar Ya, ini waktu loh. Kita juga mau istirahat. ya Rey, Tuhan lu ada berapa sih, Rey? Sebentar bang. Ah, itu panjang lagi, entar panjang lagi. Pertanyaan itu Assalamualaikum bang. berkali-kali dari tiap ini tanya itu aja dulu. Assalamualaikum. Jadi begini bang, kesimpulan kami di bawah yang mendengar diskusi ini bahwa tadi itu ada pernyataan bahwa Yesus disalib itu karena kehendak Tuhan. Kesimpulannya adalah Tuhan menghukum Tuhan. Begitu menurut kami. Silakan bang. Ya, oke, titik. Kesimpulan ya, titik. Lanjut Bang Indi. Benar-benar kesimpulan. Ya kalau saya sih ini ajaran Dewa Molok, Dewa Adon yang sebagaimana di zaman itu memang ada pengorbanan darah manusia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham itu diuji bahwa untuk menyembelih anaknya. Tapi itu hanya ujian imannya Abraham terus diganti dengan hewan. Artinya di zaman dulu memang ada pengorbanan hewan. Tapi ajaran para nabi itu tidak ada ajaran untuk darah manusia untuk menebus dosa. Ini terkonfirmasi dengan ajaran pagan Romawi ya ada di sana dewa-dewa dulu dengan ajaran sesat di zaman dulu itu. Inilah yang dilestarikan yang ada di sini bahwa memang harus ada darah manusia tertumpahkan untuk menebus dosa. Sedangkan ajaran ini di ajaran para nabi nggak ada. Untuk itu saya mohon kalau kalian punya dosa nggak perlu ada lagi pengorbanan darah manusia. Lebih baik kalau kalian punya dosa sebagaimana yang ada di Bible, ayah tidak menanggung dosa anaknya, anak pun tidak menanggung dosa ayahnya. Dosa ditanggung masing-masing. Kalau kalian punya dosa, tinggal mengadahkan tangan ke atas, minta ampun supaya tidak mengulangi lagi. Insya Allah, Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa Anda. Tidak ada urusan dengan darah-darah manusia. Kira-kira Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi bagi kami itu lucu, Henry. Kamu bilang itu kita para nabi dalam Al-Quran itu pegang kita para nabi apa enggak? ini darah manusia Pak. Ini mau dibahas ini Pak. Iya darah manusia itu kan berkaitan. Ada nggak ajaran para nabi? Suara Anda kecil Pak. Bisa di. Lanjut bang. Blender Mbak Riris. Cicakil tadi mau ngomong apa bro? Coba gedein suaranya bro. Hadir bang. Lanjut bang, aku menyimak bang. Menyimak di bawah bang. Menyimak di bawah, menyimak ini. Hadir bang. Ayo. Enggak, kita lagi di atas loh Kak, bukan di bawah. Oh iya, lupa kan orang. Iya. Tapi Bu, Masya Allah. Tapi Bu Riri cantik pula Ibu Riri. Iya, Masya Allah, apalagi kalau pakai jilbab. Tapi sebenarnya di Bible itu Bu Riri itu ya, itu wajib loh perempuan pakai hijab kalau Anda percaya Paulus. Betul Bu? Kalau Ibu percaya Paulus, Bu,
Itu Anda coba buka situ 1 Korintus 11 nomor 6. 11:6 betul. Coba Ibu buka. Ibu kalau saya Korintus 11 itu. nanti Ya, kalau ya. saya baca nanti nggak percaya, Ibu Riris aja dulu yang baca. Ini buat perempuan ya, laki-laki diem. Ya laki-laki ini buat perempuan. Astagfirullah. Saya penasaran ayatnya apa itu Bang Andi? Saya bacain ya. Ada. Saya bacain. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Guntingnya Tetapi, itu rambut. aduh, ntar dulu Bang, saya ulangi lagi dong. Jangan disebut ini ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka harus, kok berisik? Siapa ya? Maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Artinya perempuan itu, ini si Cakil ini bawa aja deh ke Bantar Gebang, berisik. Orang lagi baca Bible dia berisik. Turunin aja. Kayaknya tuh host itu Bang. Si Cakil Host itu kayaknya. terus, si Cakil yang ngomong. Gitu loh Bu, kira-kira Ibu Risida. Jadi di sini 1 Korintus 11:6 itu rambut harus ditutup, ditudungi seperti apa yang pernah dilakukan Bunda Maria, menutupi rambutnya dengan tudung. Kalau bahasa kerennya sekarang hijab atau jilbab. Bagono ceritanya. Lanjut Bang. Di sini juga di 1 Korintus 11 di sini siapa? Paulus Jadi ini Ibu Nora menghujat dulu Yesus. menanggapi Pak Palopo, Ibu Nora dulu. Oh iya melanjut lagi. Iya. Iya, saya kenapa Bang Andi? Ya makanya saya bilang Mbak Riri ini cantik sebenarnya. Mbak Riri, sorry. Mbak Riri ini biar menanggapi dulu. Cantik loh kalau pakai hijab sebagaimana perintah 1 Korintus. Senyumnya mirip-mirip dirinya ya. Senyumnya ini mirip dirinya ya. Berarti ini pembahasan kami belum selesai, tapi Cakil diam dulu kalau Cakil ini perempuan ini ngobrol. Yang tadi udah. Ini untuk menanggapi yang ini kan, kalau untuk yang berhijab itu mungkin kita bisa ini juga di zaman dahulu pun mungkin ya semua orang pakai sampai sekarang mungkin suster-suster yang di Katolik itu masih pakai gitu nah. Nah tapi kembali lagi mungkin Bang, apa karena memang perbedaan cuaca atau karena pertukaran cuaca, dengan kita Muslim pun masih banyak yang melepasnya kan. Di dalam Untuk rumah itu, nggak apa-apa Bu. Di dalam rumah mau tidur nggak pakai, kecuali tempat umum Bu. Nggak semuanya disuruh pakai 24 jam kok. Ibu kalau ke toilet nggak usah pakai. Apalagi kalau mau mandi nggak usah pakai kalau mau mandi. Rumah, apalagi di dalam kamar Bang, nggak biar. Kalau untuk memakai hijab itu tadi Bang, kalau untuk memakai hijab itu orang kita muslimah pun masih banyak yang mengabaikannya. Tapi sepertinya Ibu Riri di sini sebenarnya menerima, cuman belum Mungkin karena terbiasa di daerah ya. kami juga, kalau di daerah kami Sumatera Barat itu masih suatu keharusan yang walaupun tidak ada dibuat pengumuman besok ke sekolah harus pakai hijab, tidak. Cuma Enggak, kalau bukan itu, kami Bu. ini, anak-anak kami walaupun kami non muslim, anak-anak kami tetap menjalankan kalau ke sekolah itu pakai hijab. Oh, Masya Kalau di sini karena mungkin ini kalau sudah menurut dari Islam daerah kami mungkin ya, menurut karena Islam kebetulan ketika saya stay Hawa di Sumatera diciptakan itu Barat. mereka berhijab langsung mungkin. Coba Cakil sebentar Pak Cakil, ini urusan perempuan dulu. Biarkan dulu Pak Cakil. Jadi saya sebenarnya dari hati yang paling dalam Ibu Riris ini paham itu. Cuman mungkin udah masih terbiasa dari kecil belum diajari itu ya. Semoga mendengarkan ini Bu Riri nanti kalau ke pasar, Adik, ke itu urusan mall, perempuan, tapi si kamu Cakil diam dulu. Anda jangan mengganggu terus. Kalau enggak saya bawa nih, saya buang Urusan kepada perempuan, tempatnya nih. silakan biar kedua perempuan yang ngomong maksudnya. Ya ini saya moderatorin budak. Ya, silakan. Kalau nggak dimoderatorin kan kemana-mana. Gitu loh. Ibu Riris itu mau sebentar Ibu Riris ke belakang mau ambil hijab. Tungguin dulu. Ambil hijab dia. Tungguin. Iya, Mikana aja pakai hijab loh, Mikana. Iya. Jadi apa sih keunggulan, keutamaan pakai hijab itu, pakai baju longgar? Ya supaya aman diri sendiri loh itu Ibu. Supaya jauh dari godaan-godaan laki-laki yang mata kiranjang. Nah, ini bahaya ini. Menggoda, setan menggoda. Ketahuan Mbak Dora. Mbak Nora, coba kalau Mbak Nora saya ada di situ ya. Kalau saya masalah hijab tuh, Bang, tidak terlalu mempersoalkan atau terlalu fanatik tentang masalah hijab. Saya ngambil sisi positifnya, walaupun anak-anak kami di sini yang non Muslim diharuskan pakai hijab. Saya ngambil sisi positifnya. Banyak
Oh, saat hujan nggak langsung kena kepala, saat Betul. matahari langsung kena kepala. Nah itu aku ngambil sisi positifnya. Jadi nggak keberatan, nggak ada protes, walaupun anak-anak diharuskan pakai hijab ke sekolah itu, nggak masalah untuk bagiku. Kalau perintahnya di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 59, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Betul. Bukankah rambut wanita itu adalah mahkota? Bagaimana Mbak Nora? Mahkota. Asal jangan dipirang-pirangin, nanti kena itu tuh. Kalau begini. saja berarti bohong, kata orang bohong itu Tuhan menciptakan mulut. Ini bohong, apa sih Tuhan kok bohong-bohong, Cakil? Kagak nyamuk kalau Biar ngomong. saksi lagi Tuhan bohong. Penghujat, menghujat kalian ini. Itu kalau umpama Udah handset 5.000 ngomong lulu. Menghujat Tuhan. Aduh, Bang Andi aja handsetnya 1 juta nggak menghujat. Menghujat Tuhan kau ini. Handset 5.000 menghujat pula. Ibu Nora, kita ini ngobrol Ibu Riri sama Ibu Nora, biar dulu lah. Silakan Bu Nora, bagaimana sih hijab itu? Apakah harus dipakai 24 jam? Apakah harus pakai hijab masuk kamar mandi untuk mandi gitu? Kapan dipakainya gitu? Pada waktu kita keluar rumah, terus di dalam rumah pada waktu orang yang bukan mahram dengan kita. Contohnya kalau datang tamu kita pakai hijab, datang ipar kita yang bukan mahram kita kan kita harus pakai hijab. Sebentar, minum aja dulu Mbak Nora, minum dulu. Kan Ibu Riri, Bu Nora, itu berarti ini Cakil lu diam dulu, ngomong lu suara lu kecil banyak-banyak. Orang lagi minum ngomong aja. Host dulu Kenapa aja Bang dulu. Cakil? itu untuk Allah. Hijab itu Apa? untuk Allah atau untuk manusia? Ngomong apa sih? Berarti untuk Allah. Ya, silakan. Bukan. Untuk Allah kayak begini loh Bang. Kita beribadah itu Allah tuh tidak gini. Kita beribadah, Allah tuh tidak butuh. Allah itu suruh yang kita butuh. beribadah untuk kita. Iya. Jadi begini Mbak Nora, Begitu loh. aturan ini untuk kenyamanan makhluknya, untuk melindungi dirinya dan mempunyai identitas, bukan untuk Allah. Ini diajari kita supaya pinter gitu loh. Peraturan itu untuk bikin nyaman kita, bukan untuk menghukum kita. Nah, kalau melanggar aturan itu resikonya ada 2. Pertama, kamu mudah dilecehkan. Kedua adalah kamu berdosa karena melanggar aturan dari Sang Pencipta itu. Resikonya apa? Kalau Resikonya adalah coba kamu istrimu jalan keluar tidak pakai hijab seksi membaca Amsal 7 18 19. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Ternyata Cakil tidak ada di rumah ya sedang keluar kota. Nah, selesaikan lu. itu menyimpangkan ayat. Aku juga bisa menyimpangkan ayat. Kok menyimpangkan ayat ini datanya ada kok Amsal 7 18 19 gimana sih lu? Iya, tapi baca ayatnya. Jangan mau. Maksud itu Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi apabila Makanya- suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Saya nggak tambah, saya nggak kurangi. kata-katanya bukan begitu, makanya jadi Kamu orang punya itu Bible nggak? Buka di urusannya situ. benar, Wih, kata-kata Bible begitu. dibantah si Cakil ini. Jika ada orang yang mengajak, jika ada perempuan yang mengajak, marilah kita ini, maka endingnya itu kan Ini apa? Ini. Nama-nambah ini kurang-kurangin data ini. Bible kok ditambah-tambah dikurangi kau Cakil Udah turun aja kau ini Bu, ini Makanya semua yang berulang Ibu jujur Nora. itu, kalau mau berdiskusi yang sehat itu yang jujur, silakan buka Amsal. Sekarang begini. Jangan buka Amsal saya ini Bible berjalan. Makanya Sekarang- Sekarang begini, Bang Cakil, Kalau Abang aku ngomong Cakil, begini, Abang Cakil. Ya, silakan. Begini, sekarang ya, memang Islam itu mewajibkan wanita itu harus berhijab, diwajibkan itu kewajibannya sama seperti sholat 5 waktu. Kenapa? Sekarang saya kasih begini, kalau orang yang pakai jubah, pakai jilbab besar, apa yakin Abang Cakil itu mau menggoda? Ya, pertanyaannya begini, Akbar. Enggak, saya bertanya, Wajib- Abang wajib jawab. Itu dalam Islam itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, begitu kan? Iya, wajib. Ya betul. Bagaimana antara Hawa dan itu tanpa orang belum mengenal. Aduh, jauh kali ke Hawa. Aturan Tuhan belum ada di situ, Bos. Hukum Tuhan belum ada, Bos. Sama ratakan Hawa. Tahu dan ini semua- alamat. Jangan nyampe ke penciptaan Adam dengan Hawa dulu. Itu kan belum ada mengenal apa-apa keong racun. Belum Jadi ada begini. hukum. Jadi begini ya, Bang. Makanya kan itu kan Yang dibawa pun juga. Apa? Itu kan standar Allah. Kalau wajib itu standar Allah.
bagi semua Bang manusia. Cakil. Jadi saya analogi sedikit saja, sedikit supaya kamu mengerti. Sebelum ada undang-undang narkoba, itu belum ada orang yang dihukum kalau kita narkoba. Begitulah hukum Tuhan. Jadi Tuhan menurunkan aturan itu untuk tidak dilaksanakan. Tetapi sebelum ada aturan itu silahkan saja. Begitu loh definisinya. Jadi jangan kau bawa lari ke Adam. Itu belum ada hukum itu. Paham kau? Kalau umpama itu kan harus disamaratakan begitu. Jangan kau umpama-umpama. Sekarang Jangan kau begini. umpama-umpama. Sewaktu Hawa dengan Adam ada, kenapa Hawa nggak berhijab? Emangnya selain Hawa dengan Adam di situ siapa lagi? Kan sampai pada Halo, saya tanya siapa lagi? Hijab sekarang dipakai keluar rumah karena sudah banyak manusia yang bukan mahramnya. Nah, waktu Adam dengan Hawa emang siapa lagi selain dari mereka? Nggak pada waktu, bukan hanya Nggak usah pada waktu. Sekarang saya tanya, saya kan sudah bilang. Saya Badara ini turuni Cakil ini membelokkan topik kemana-mana, nggak ada ilmunya, Bible nggak ngerti, ngomong doang, handset murah, ilmu nggak ada. Jangan menghina pula begitu mah. Handset murah apa indahnya itu jangan. Itu bercanda, Mbak, itu bercanda. Enggak, Bang. Itu bercanda itu. Kak Riris, begini dia Kak Riris. Saya kan sudah bilang. Orang menghina. Ya itu framing. Oke, framing ya. Bercanda. Nah, ini. Begini. Tunggu Bang Palopo sebentar. Bukan di sini tempatnya. Ya, oke. Betul. Setuju. Kak Riris. Saya sambung. Maaf Bu Riris, maaf ya. Maaf Bu cantik, maaf Bu. Ya. Oh, begini. Ya, saya sambung. Begini Tunggu sebentar, Bang Bang. Palopo. Iya. Dulu Bang, Saya sambung ya. Ibu aja yang ngomong. Iya, saya sambung tidak ini masalah menghina, Bang. Saya setuju ini, Ibu Ririn, jangan menghina ya, paling dia sebentar. Nah, ini ada di 1 Korintus 11:14. Ini tentang Paulus menghina yang rambut panjang. Nah, begini bunyinya. Terhinalah orang ya laki-laki yang berambut gondrong. Nah, ini siapa yang gondrong? Ayo, Bu Riris, siapa yang gondrong? Untung Kak Riris sudah pendek rambutnya ya, Kak ya. Salah, laki-laki. Iya, Salah, laki-laki. Laki-laki yang berambut gondrong. Ini kata Paulus loh. Siapa yang gondrong? Suruh dulu Bang Cakil gondrong. Gondrong apa enggak? Coba tengok dulu. Nah, Bang ini Cakil. tanya, Bang Cakil, rambut kau gondrong nggak? Kalau gondrong Enggak, gondrong apa enggak? Udah. Gondrong apa enggak kau? Jangan lagi lanjut situ. Jangan lanjut situ. Gondrong apa enggak? Kalau Cakil ini ditanya ya, berapa harga cabai di pasar? Oh, harga mobil di showroom begini. Jadi lain dijawab. Makanya tengoklah. Kak Riris satu, dia tidak gondrong ya Kak Riris ya. Biar Nah, tidak itu panas ini ya Kak Riris. Iya, biar tidak panas. Itu tuh laki-laki yang Yang gondrong. kedua tidak pirang ya. Ya, kira-kira bahaya itu. Enggak. Jadi seandainya Bu Kak Riris. Riris masih maaf masih ada suami. Oh enggak, untung enggak dibilang janda pirang. Untung enggak dibilang janda pirang. Begini, saya mau tanya Bu Riris, Yesus itu kan rambutnya gondrong ya? Jangan ke sana bang, nanti terlalu Ya, jauh. soalnya ini Paulus Bang yang menghina Tapi langsung. jangan dia dulu lah, kita Ya, jangan. biarin aja. Kecuali ada yang menghujat baru kita. Sekarang saya mau bilang begini, Bang Cakil. Kita memakai hijab ini karena sekarang ini sudah banyak yang bukan mahram kita. Yang mahram kita itu kan ayah, ibu, saudara kita, terus suami kita, anak-anak kita. Jadi pada waktu kita keluar tidak memakai hijab, yang kita pikirkan satu, mata laki-laki yang bukan mahram kita. Begitu. Nah, jadi pada waktu Adam dengan Hawa itu kan tidak ada yang lain. Cuma mereka berdua suami istri itu. Jadi untuk apa berhijab? Tapi setelah mereka melakukan dosa, barulah ada di situ hukum-hukumnya. Mengerti Bang Cakil? Tidak Mikir, juga. doi. Ayo kita ngopi. Makanya aku kan menurut dari sampai Mikir, doi, mikir. bahkan Mikir, sampai doi. Raja Salomo itu sampai ribuan tahun orang itu belum mengenal pakaian. Kau ini lari jauh ke Hawa lama. Begini saya jelasin ya. Setiap betul. Cakil bisa Anda lepas dulu handset Anda yang agak sedikit mahal itu. Dengerin baik-baik. Kak Riri sudah pusing tuh. Setiap Cakil. Pakaian belum baik. Iya Cak, makanya dengerin dulu. Ndoromu lagi ngomong ini, Ndoromu. Dengerin ya. Setiap para nabi itu diturunkan sesuai dengan kemampuan kaumnya. Ya, Nabi Adam sesuai dengan kemampuan kaumnya. Jadi sang pencipta itu memberikan perintah dan larangan, paham bahwa kaum saya pasti mampu. Nah di zaman modern ini lebih ketat. Karena saya yakin fasilitas kita lebih bisa naik pesawat, bisa ke mall. Dulu orang mau pakai hijab itu mau kemana? Belum ada toko tekstil dari India itu, belum ada. Jadi disesuaikan kondisinya waktu itu.
Gitu loh. Artinya apa di sini? Yang satu tidak berubah, ajaran para nabi itu dari Sang Pencipta itu apa? Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya saja harus menyembah. Hanya satu, itu yang pernah berubah. Untuk syariat-syariatnya Nggak itu, pernah berubah. makanya dengerin dulu Romo lagi ngomong biar kamu ada ilmu. Jangan orang ngomong, kamu ngomong juga. Apa yang kau denger? Lama-lama gua kasih karung basah nih. Apa kau kasih kalau panak? Ibu Riris ketawa. Makanya kalau sekolah itu duduk di depan, jangan di belakang. Dengerin itu dorong ngomong. Lanjut, Jadi Bang. nggak usah terlalu banyak dibantah lah. Sekarang ini, bro, apa sih ruginya pakai hijab itu? Nggak ada kok ruginya itu. Nggak ada. Itu untuk melindungi diri dan perintah. Perintah itu loh. Jadi kalau sudah ada perintah ya nggak usah lo kotak-katik lagi gitu. Nggak usah kasih cari pembenaran. Gitu loh. Itu jelas perintahnya kok. Baik di Al-Quran maupun di Bible perintahnya jelas. Apalagi? Iya, Bang Cakil juga tadi bukan menyangkal itu. Kalau itu Bang Cakil tidak ada menyangkal itu. Cuman kembali ke diri masing-masing lagi. Oke, memang ya harus diwajibkan yang pakai hijab itu. Mungkin kita lihat pun zaman dahulu kala yang kalau kita lihat film-film Yahudi itu, memang aku belum pernah dari Yahudi sana, belum. Cuman melihat Mau Bu, saya bawa Bu. Mau Bu, saya bawa ke sana. perempuan-perempuannya pakai hijab. Cuman paling intinya yang ku ambil daripada untuk inti hijab ini, hatimu lah mulai hijabi, baru kepalamu. Berat sudah nih. Berat sudah nih kalau udah main hati. Jangan Kak Riris nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ketika dia sudah memakai hijab, itu sudah mulai membatasi sedikit-sedikit nanti perlahan-lahan kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Contohnya ya, kita mau pergi dugem, masa pakai hijab sih? Tetapi kalau kita memang istiqomah memakai ini, tidak mungkin kita melangkahkan kaki ke situ. Gitu loh. Tetapi kalau memang gitu. Jadi kalau ada oknum yang itu oknum, jangan menyalahkan hijab ya. Kalau ada yang berbuat seperti itu zina, itu oknum, jangan menyalahkan hijab. Karena sesungguhnya memakai hijab ini kita menutupi diri kita. Itu saja sebenarnya. Artinya hijab itu melarang atau seakan-akan hijab ini itu terkonek dalam hati bahwa kamu jangan berbuat yang aneh-aneh. Kau jaga dirimu gitu loh. Kita dulu pernah dia pakai hijab yang artis fenomenal itu nah. Tapi karena dari hatinya yang pakai itu, karena ingin hanya sekedar ini aja kan kita lihat sendiri. Bukan hati itu, Bu. Itu bukan hati. Itu adalah orang yang ingin hanya mencari sensasi, satu. Terus kedua, orang yang sudah memakai ini tetapi berbuat maksiat, itu hanya untuk yang mencari kesenangan. Begini saja, jangan lihat oknumnya, tapi lihat perintah. Dengerin dulu Bang, jangan lihat oknumnya untuk menilai agama itu, tapi lihat perintahnya yang ada di kitab suci. Betul. Karena tidak ada tidak ada satu pun. Ini Cakil ini apa sih? Suaranya udah minoritas, ngomong melulu. Nah, ini aku nggak suka yang begitu, Mak. Jadi begini ya. Ya, tidak ada satupun pemeluk agama ini sempurna. Pasti ada yang cacatnya pemeluk agama itu. Baru benar. Ya. Betul, Jadi sama aja, haknya sama. Jadi kalau mau menilai suatu agama, jangan lihat personalnya, tapi lihat kitab sucinya. Anda tidak akan pernah beragama loh kalau Anda menilai orang agama ini kok begini sih, orangnya begini, orangnya. Anda menjadi ateis loh nanti. Henry itu ngomong Anda tidak akan pernah menjadi Kristen. Sebentar dulu ya, kamu diam dulu Cakil. Ini saya diskusi sama ibu-ibu. Kamu ini nggak punya ilmu. Pernah dikasih kesempatan ngomong. Nggak usah kau kasih kesempatan, kamu nggak ada ilmu. Dengerin dulu orang lagi ngomong. Ibu Riris tidak akan pernah menjadi Kristen kalau melihat penganut Kristen. Pasti dia menjadi Kristen karena dia membaca Bible. Betul Bu Riris? Betul. Kenapa kalau kita keluar di sana, siapa yang membuat film-film kayak gitu? Orang mana semua itu? Pakai baju minim lah, di Bali lah, apalah, siapa itu gitu loh. Kalau melihat itu, ibu nggak akan menjadi Kristen. Begitu juga, ibu akan tidak menjadi Muslim. Banyak juga Muslim yang nggak baik sifatnya, Bu. Pakai hijab, tapi kemana-mana lenggak-lenggok, tampil di TV tidak layak kan gitu. Jadi untuk itu lebih baik belajar kitab suci. Betul. Karena masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Ibu Riris itu tidak akan menanggung dosa keluarga ibu. Dosa ibu tanggung sendiri loh. Gitu loh kira-kira. Mudah-mudahan Pak Cakil ini tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Karena memang dia nggak ngerti. Sebentar Bang Handi, itu Ibu Riri mau minum bodrek dulu, minum Bu. Apa yang ngomong? Tolong dong jangan kita menghargai Pak Cakilnya dulu dong, memberikan dari tadi Pak Cakil setiap mau bicara selalu diam dulu mau ngomong, jadi kita nggak mendengar apa yang mau diomongkan sama Pak Cakil itu, kita nggak nyampe. Nggak ada yang benar soalnya. Nggak ada yang benar. Nggak apa-apa. Bang Cakil ngomong ya, tapi ngomongnya tuh tolong jangan menyimpang-nyimpang. Oke. Enggak, tadi aku mau nanggapin Henry. Henry kan ngomong bahwa
apa namanya, yang itu tidak bisa dirubah, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Esa, itu tidak bisa dirubah. Bukan Allah Tuhan, jangan dibalik. Tuhan Allah itu Esa, nggak boleh dibalik-balik. Yang balik siapa? Sebentar saya potong dulu. Yang balik siapa? Makanya jangan dibalik-balik. Kalau Yang balik siapa? Saya tanya. Yang balik siapa? Iya, makanya jangan dibalik-balik. Ya orang nggak ada yang balik, lu ngomongin balik, nggak ada yang balik kok. Iya, makanya narasinya jangan dirubah. Kalau jangan sampai. Ya yang balik siapa? Emang gua pernah balik? Udah ngomong susah. Nah, kamu ini nggak terjadi, tidak, Cakil, kamu ini nggak dibiarkan ngomong, nggak terjadi, lu terjadiin sendiri, lu ngomel sendiri, lu bikin sendiri, lu susah sendiri. Mengenai porsi tadi, kalau umpama porsinya itu pada zaman Musa itu porsinya hijab, oke deh, kalau umpama itu Anda pandang itu porsi. Tapi kalau umpama di zaman Musa itu orang nggak boleh makan belut, makan cumi, nggak boleh makan unta. Aduh, lagi ke belut lagi. Nah itu porsi apa bukan itu? Kalau terus kenapa kamu masih pakai hukum Taurat kalau begitu? Nah itu kan mengenai kalau umpama itu porsi, kenapa kamu nggak diukur ke situ? Kamu pakai Taurat atau tidak? Saya tanya. Ya bukan Taurat lah. Berarti kamu nggak pakai perjanjian lama? Itu porsi-porsi tadi. Jadi kamu pakai dengerin, kamu pakai perjanjian lama, Cakil, atau tidak? Pakai perjanjian lama. Berarti kamu harus tidak makan belut, tidak makan udang, harus hari Sabat. Paham kau? Itu hukum. Bagaimana orang mau ngomong gitu-gitu kan itu sudah panik duluan. Ini kalau ngomong makanya harus punya ilmu, Cakil. Makanya orang ngomong itu dengarkan, belum ngomong sudah apa? Ya kamu ini nggak nyambung. Kalau mau diskusi one by one, kalau mau berdiskusi. Salah, one by one. Terus ngomong nggak Ica. Terus kapasitas kamu apa? Mau one by one ilmu mau apa? Mantap kali, Wak. Preman kali, Wak. One by one. Ilmu mau apa? Atau begini, kamu saya undang ke Jakarta, saya ongkosi tiket pesawatmu, saya kasih honor kau 5 juta, pertemuan, kita diskusi terbuka, tapi tidak pakai data, harus dihafal. Berani? Ayo lo. Saya bayar kau tiket pulang pergi, ya akomodasi. Saya kasih hotel yang baik. Dengerin dulu. Saya kasih hotel yang baik, transportasi kami tanggung. Saya kasih honor 5 juta, 2 jam debat tanpa bawa data. Di syuting. Berani? Izin bang. Mohon maaf bang. Berani atau tidak? Nah, berani atau tidak? Jawab dulu. Berani atau tidak? Sangat berani. Ya udah baik. Lu catat nomor gua. Nomor lu berapa? Saya catat, saya hubungi nanti. Kita jadwalkan. Nomor lu berapa? Gua nambah 5 juta, Bang. 08191. Sebentar. Jangan diucapkan, terkena beden. Bang, ngomong ketik di bawah. Dulu, biar orang menjadi saksi. Nggak usah. Kau di sini mah ilmumu udah ketahuan. Bawa CV ya. Bawa CV kamu sarjana apa? Nanti itu. Saya nggak disuruh ke sana. Culik-culikan. Ikut. Kamu bawa CV-mu, kamu sarjana apa dulu ya? Saya sarjana Islam loh ya. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah loh ya. Saya S1. Kamu apa? Ya, STH. Kamu pernah sekolah di mana? Kamu STH? Ya, pokoknya dia STH taruhlah. Au. Nangis aja lu. Capek gua orang kayak gini enggak ada ilmu. Lu diam dulu biar Ibu Riris lagi deh sama Ibu Nora. Lanjut, Bu. Kamu diam dulu. Biar ibu-ibu aja yang ngobrol, lu diam. Aja itu sudah enggak bagus. Pak Rido turunin aja ini, ganggu aja. Siapa Turunin Mbak Riro, nggak ada ilmunya, ngoceh melulu. Jangan diturunkan. Ibu Riri. Nggak apa-apa. Silakan Bu Riri sama Bu Nora lagi, biar asam lagi, Ken, naikkan Ken itu Ken, Bang host Ken, naikkan Ken itu, naik kau Ken. Ini saya belum makan loh ini. Silakan Bu Nora sama Ibu Riris, aku juga mau sambil makan. Ngobrol aja berdua lagi masalah hijab. Nggak usah makan Bang, nggak usah makan Deng. Nggak usah makan Deng, debat aja. Nggak perlu. Bang Andi tinggal di mana? Jakarta dong. Jakarta Pusat. Oh Jakarta, saya kira di Makassar. Jakarta Pusat. Dari sini ke Monas 10 menit jalan kaki tiap pagi hari Minggu jalan kaki olahraga. Nah, dekat rumah saya dari Monas. Dekat lewat enak ya bisa natap. Enak ya. Bisa natap apa ya Monas ya? Debat apa macet tiap hari. Enak di kampung. Enakan di kampung apa? Bosan di Jakarta itu macet. Saya itu kalau mau jalan jam 12 malam sampai subuh baru nikmati Jakarta. Kalau siang males. Ngapain Bang?
Jam 12 malam cari makanan lah biar nggak macet kemana-mana, enak cepat. Kapau masih banyak bang di pojokan, kapau rame ya. Masih rame bang. Senen itu restoran Padang terpanjang tuh, bagus tuh sampai subuh tuh. Kalau enak ya? Kak Riris tinggal di mana? Ke-mute bang. Di mute tuh, di mute. Mute suaranya. Mulai oleng nih Mbak Riris lupa nih. dia. Minum bodrek Mbak, minum bodrek. Mulai Jangan, oleng dia. Jangan Pak, jangan. Dia orangnya baik kok. Yang untuk beli bodreknya ini nah sekarang yang mikir cari duit di mana dulu untuk beli bodrek ini udah pusing ini lah gitu nah. Oh begitu. Ibu nomor rekeningnya berapa? Sini saya transfer kalau buat bodrek mah. Itu udah serius, Bu. Saya transfer ke Ibu. Bang, tuh ada aja buat bodrek mau ditransfer Rp1.000. Ngadi. Jadi Kak Riris, Uang transfernya lebih besar dari uang transfernya 5.000 yang dikirimkan 7.000 kan. Nah, itulah jadi 6.000 ya. Kak Riris di mana tinggal di Padang? iya di Padang Dharma Raya. Oh. Lah bisa bahasa Minang kok. Puni kok yo. Iya, Alah. paket tuh. Sakete yo. Lamo ndak basuh, sekali basuh di kandang kudo. Kalau jalan diskusinya nyantai, Iya. kita ketawa, lemah, iya dah. Nah, Iya, tapi iya. kalau sudah bahaya, mati mah diam. Baca cakaknya. Kak Riz. Anggo pinahin dah mate apa Ini. Kakak? Anggo pinahan nih. Mati matong. Oh, disaksang do. Wah. Dak taboy Kakak haram Masih di. makan sang-sang juga. Adong do di 10 hukum Taurat. Haram deh Kakak. Nanti di diskusi Memben berikutnya indah. kita membahas itu. Ya. DM aja. Memben penyakit deh. DM aja Darah Mbak tinggi. Nona. DM aja. Dak taboy Kakak haram Kakak Ima. Tapi pun bisa untuk kontrol ini Ito. segala macam. Ito. Maka di diskusi berikutnya nanti kita membahas itu. Yo, ya. Itu. Adil, Bang. Jadi begini toh. Adil. Harusnya itu belajar juga sama Nora, ya kan? Karena hidup ini kan hanya sekali toh ya. Hidup ini hanya sekali, tidak ada dua kalinya toh. Selagi kita di dunia ini, disinilah kita mulai berpikir, jangan salah Tuhan toh. Jangan sampai tersesat. Ya toh ya. Kita Begini hanya loh, Kak. mengingatkan. Begini loh Kak. Dalam Al-Quran, kalau saya salah tolong diapakan dulu Bang Rido. Al-Quran saja mengatakan bahwa agama yang sesungguhnya yang benar itu adalah Islam. Betul tidak Bang Rido? Betul. Di dalam Bible tidak ada mengatakan bahwa Kristen itu benar. Dan di Bible pun tidak ada ajaran tentang Kristen. Nasrani dengan Yahudi kakakku. Iya. Ya, Tapi dan Yesus tunggu dulu. Dan Yesus pun tidak mengajarkan untuk beribadah kepadanya ke gereja. Nggak ada tuh Kak. Tapi di dalam Alkitab kan ada juga Kak Nora. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada yang sampai Akulah kepada jalan Bapa. kebenaran, ikutlah ajaran Yesus. Jalan, itu jalan bukan tujuan, jalan. Tujuan kita tuh kepada Allah. Makanya dia bilang, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Yesus saja mengajarkan doa itu. Untuk apa? Semua tertuju kepada Allahnya. Bukan kepada Yesus. Nah itu Kak Riz, betul itu Kak Riz. Bagus juga sih sebenarnya, banyak teman-teman Kristen yang menyalarkan bahwa aku adalah jalan ya. Padahal kalau kita simak itu adalah jalan bukan tujuan. Tujuannya itu kan Bapa. Sama dengan rasul-rasul sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya, itu dia semua jalan menuju Bapa. Sama dengan Yesus ini, Nabi Isa Al-Masih. Dia adalah jalan, artinya itu ajarannya untuk menuju Bapa ke tempat yang kekal supaya tidak di blender nanti ya begitu kira-kira. Begini juga Kak Riris, dikatakan dia adalah Tuhan. Kenapa Yesus itu masih berpedoman atau masih berdoa kepada Allah itu sendiri yang menurunkan dia, yang memberikan dia Roh Kudus? Karena apa? Biar kita manusia ini mengikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus itu? Ajaran Yesus itu salah satunya kasih. Tetapi bukan mesti teman-teman. Salah. Oh, ya. Tetapi tidak mesti. Bentar, ya, Tetapi Ken. tidak mesti untuk disalibkan. Tunggu, Ken. Kenapa? Yesus ajarkan kasih loh. Kasihilah sesamamu. Kekasihilah musuhmu, kan ada. Tetapi kalau kasihlah musuhmu ngeri. Karena begini, pada waktu Yesus disalibkan, kenapa nggak kalian salibkan juga orang yang menyalibkan dia? Ya, bahaya ini, bahaya. Nggak jelas, nanti ujungnya caci memaki. Kalau begitu nanti ujungnya caci memaki. Ya Kak Riz ya? Nggak bagus Artinya kan? begini,
Artinya begini Mbak Riris, ketika kita berdiskusi sama orang yang lebih tua, atau orang yang lebih ini kita hargailah, janganlah lu gua. Ketika makanya di Islam itu mengajarkan adab, bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua dari kita. Ini dari berbahasa aja ya, Mbak Nggak Riris punya ya. adat. Ya, artinya adab Tidak itu harus beradab, sejalan, ya kan? harus sejalan dengan keimanan. Begitu loh. Benar nggak Mbak Ririn? Benar apa benar? Benar, karena memang saya dari dulu sangat menentang yang ketidaksopanan, tidak punya etika itu saya sangat menentang, karena dalam prinsipnya saya begini, bukan agamamu yang membawa kamu ke dalam surga, tapi imanmu, kelakuanmu, dan bukan karena keterangan daripada mulutmu yang untuk membawa keselamatan bagi orang lain, tapi tingkahmu yang kau nyatakan. Setuju. Itulah di ajaran Islam Mbak Riris. Hablum minallah dan hablum minan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu dan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Begitu. Oke, Baik sambut dulu hubunganmu nih dengan yang baru datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Salam saya kenal buat Ibu. kalau nggak Ya. sehat aku di rumah sakit. Enggak selalu yang sakit itu di rumah sakit, enggak selalu. Dini, apa Dani? Kristen ya? Iya, Kristen. Iya. Kristen. Jadi saya sambung sedikit. Abah bisa disambung sedikit Abah tentang konsep hablum minallah dan hablum minan nas Abah. Harusnya mulai awal sih sebetulnya emang gitu. Jadi nggak bisa sempurna itu hubungan dengan sang pencipta alam semesta ini kalau tidak baik hubungannya dengan sesama manusia bahkan lingkungan. Di dalam hadis diterangkan di dalam hadis diterangkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu lihi ka yuhibbu li nafsi. Tidak disebut kamu itu orang yang beriman sehingga kamu itu menyintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Di lain hadis ada mengatakan juga tentang hablum minan nas itu hubungan dengan manusia, yaitu man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarhu. Jadi kalau kita ini pengen disebut iman kepada Allah dan hari akhir itu, maksudnya diaku oleh Sang Maha Pencipta sebagai orang beriman, itu kita syaratnya harus berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Bahkan di dalam Al-Quran itu menekankan sekali, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba, kan gitu langsung ke seterusnya. Yang pertama yang harus berbuat baik itu kepada Allah. Dan gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Maksudnya sembahnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan semesta alam, dan wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu. Maka ada waktu itu yang bertanya, orang mualaf itu bagaimana bahasa itu, kan orang tua saya belum mualaf. Walaupun belum mualaf, itu masalah hidayah urusan Allah SWT. Yang penting kamu ini berbuat baik kepada ibu bapak kamu, apapun mereka agamanya, karena mereka tidak ada kamu kalau tanpa ada mereka. Kamu sekarang bisa mulia, bisa dihormati orang, bisa bagaimanapun Anda itu, semulia apapun Anda, kalau tidak ada orang tuamu, nggak mungkin ada kamu. Maka Allah mendudukan orang tua itu di bawah Allah. Kan gitu, anishkurli wali walidaya, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Seolah-olah kalau toh agama ini membolehkan mensujud di hadap selain kepada Allah, maka yang harus disujudi adalah orang tua. Karena apa? Kuncinya ada di situ. Ridallah biridal walidaini wa syuhtillahi bisyuhtil walidaini. Ridhonya Allah itu atau marahnya Allah itu, sang pencipta alam semesta ini, tergantung kepada ridho dan marahnya si orang tua ini. Kalau orang tuanya ridho, Allah ridho. Kalau kedua orang tuanya tidak ridho, kecuali yaitu yang tadi itu. Yang penting orang tua kita tidak mengajak menyembah kepada selain Allah gitu. Kalau orang tua kita menyembah kepada selain Allah seandainya, maka kita tolak secara biqaulil karimah, dengan ucapan yang baik. Gitu. Kalau sudah berbeda akidahnya, berbeda agama. Kalau segitu aja dulu, mau dilanjut. Oke, assalamualaikum, Bang. Saya boleh bertanyakah kepada Mbak Riris atau Mas Dani ya, dari Kristen ya? Tentang kekristenan boleh saya bertanya? Boleh. Jadi ini saya hanya sebatas bertanya ya, Bu Riris, tidak menghakimi. Karena kepercayaan orang itu masing-masing, itu hak asasi masing-masing. Jadi gini, kalau saya kan Muslim, saya diciptakan itu untuk menuju ke jalan Sang Pencipta, itu nggak
bisa atas kepengetahuan saya sendiri. Tentu ada nabi yang menuntun kami dan ada Al-Quran sebagai pedoman kami. Jadi apa yang ditulis di Al-Quran itulah yang kita ikuti, dan apa yang tidak ditulis di Al-Quran itu tidak kita mempercayai dan kita tidak ikuti kalau tidak ada di Al-Quran. Oke. Sama juga Ibu Riris juga untuk mencapai kekristenan pasti mengikuti panduan yang ada di Alkitab tentu. Ya Bu ya. Selain di luar Alkitab, tentu Ibu Riris tidak boleh mempercayai, kan gitu. Bukan begitu Bu Riris? Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya sebegini Bu Riris, ya kan? Yang mana Ibu Riris percayai, tulisan di Alkitab atau khotbah orang? Saya tidak menyebut orangnya siapa. Khotbah orang yang tidak ada ditulis di Alkitab, yang mana Ibu percayai? Bahasa di Alkitab atau khotbahnya orang yang tidak ada ditulis di Alkitab? Tolong dijawab ini dulu Bu sedikit. Di mute Bu Riris. Temute Bu, temute ya. Karena seorang pengkhotbah pasti yang diambil ayat-ayat daripada yang diisi. Sebentar, diperjelas, saya perjelas pertanyaan saya Bu ya. Si pengkhotbah ini saya tidak bilang oknumnya siapa dan saya tidak dibilang agamanya apa. Yang jelas dia hanya pengkhotbah. Pertanyaan saya, yang mana Ibu Riris mempercayai tulisan yang ada di Alkitab yang Ibu Riris baca, atau khotbahnya orang yang tidak ada khotbahnya itu yang tidak ada tertulis di Alkitab? Yang tertulis di Alkitab ada. Oke, yang tertulis di Alkitab. Oke, sampai sini kita sepakat Bu ya. Yang Ibu Riris percaya yang tertulis di Alkitabnya Ibu Riris. Oke. Nah, sekarang begini Bu. Ini pertanyaan yang tadi dipertanyakan sama waktu ada Bang Handi, saya menyimak dari tadi dan belum ada saya lihat jawabannya, makanya saya penasaran. Oke, tentang penyaliban. Yesus ini disalib untuk menebus dosa manusia, itu menurut kepercayaan orang Kristen. Oke, atau itu yang dikeluarkan oleh pengkhotbah Bapak Gereja, ya kan? Nah, tetapi tidak ada tertulis di Alkitab. Sekarang pertanyaan saya, mengapa Ibu Lilis mempercayai pengkhotbah sedangkan itu tidak ada tertulis di Alkitab? Bisa dijawab Bu? Itu berapa yang jawab Bang? Coba diulang lagi. Oke, saya ulang ya. Saya ulang Bang Rani sebentar, maaf, saya ulang sebentar. Kan tadi saya bertanya, yang mana dipercayai, yang tertulis di Alkitab atau si pengkhotbah yang tidak ada ditulis di Alkitab? Ibu Lilis menjawab, saya mempercayai yang di Alkitab. Oke, sepakat sampai di situ. Sekarang pertanyaan saya, Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Itu yang dikeluarkan oleh pengkhotbah Bapak Gereja. Nah, dasarnya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas di Alkitab itu kan tidak ada ditulis Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, dari mana Ibu Riris mempercayai Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia, padahal di Alkitab tidak ada? Bisa dijawab? Apa Bang? Katanya di Alkitab tidak ada ya. Coba tentang itu Bang, khotbah itu saya imajinasinya menggunakan kata lah untuk Yesus disalibkan, tapi tidak ada di dalam Alkitab, ya benar nggak? Kurang jelas, kurang jelas. Nah, jadi aku boleh kasih ini biar Bang tahu ya, penyaliban Yesus atau penyiksaan Yesus semua itu di mana? Mau tahu? Iya, dijawab aja Bang, saya menyimak. Itu Abang buka orasi. Itu orasi itu rahasia ya. Coba cari aja orasi, itu semua penyiksaan Yesus, berapa ratus penyiksaan ada semua di situ. Orasi itu ada di Alkitab atau enggak Bang? Orasi dari namanya orasi dari buku Yesus ya. Tertulis. Sebentar Bang. Kita dimasukkan buku dalam Yesus itu sebentar Bang. Alkitab itu kan firman Tuhan setahu saya. Torah itu firman Tuhan ya kan. Sama juga Al-Qur'an itu firman Tuhan. Buku itu firman Tuhan atau ciptaan manusia tulisan manusia atau ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Nah, makanya aku kasih tahu itu Alkitab sama karena nggak ada di situ di orasi atau rahasia Tuhan. Nah, di situ Abang buka namanya orasi dan di situ aku muncul semua di situ. Saya tidak berhak mempercayai atau tidak mempercayai, itu haknya Bang Dani, karena saya kan bukan Kristen. Cuman saya mempertanyakan, orasi itu termasuk firman Tuhan atau bukan?
asli yang jelas itu dalam orasi. Makanya suruh buka aja cari aja di orasi. Nah, gini Bang Dani, ya kan? Bang Dani kan sebagai orang Kristen tentu lebih paham dengan pengajaran Kristen. Saya ini tidak paham. Jadi saya bertanya, apakah orasi itu termasuk firman Tuhan? Ya, jelas firman Tuhan itu. Oke, berarti saya dapat satu poin. Di luar Alkitab, Torah, dan Injil, orasi itu termasuk firman Tuhan ya? Ya. Berarti sekarang ada tiga. Ada tiga panduan dari kitab sucinya orang Kristen ya? Torah, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sama orasi gitu ya Bang ya? Nggak jelas suaranya Bang. Kalau abang cari di Alkitab, bilang kok Yesus di sini di Alkitab nggak ada disalibkan, berapa ratus penyiksaan, Yesus nggak ada kan di situ. Jadi semua kembali lagi semua yang khotbah berdasarkan dengan di situ karena semuanya terjadi. Bukan masalah terjadi Bang. Jadi gini Bang ya, kan di awal pertanyaan saya itu gampang dicerna. Iya gampang. Kita ujung-ujungnya kita lari ke Sang Pencipta. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke Sang Pencipta? Kita harus ikut tuntunannya. Nah, Sang Pencipta itu menurunkan Nabi, dan Nabi itu menurunkan kitab suci untuk diajarkan kepada umatnya, agar umatnya itu tidak tersesat. Kan gitu. Nah, saya sebagai Muslim, saya mempercayai Nabi Muhammad sebagai tuntunan kami, dan Al-Quran adalah kitab suci yang harus kita ikuti untuk Muslim. Sedangkan untuk Kristen kan kitab sucinya apa itu Bang ya? Perjanjian Lama, iya kan? Biblos lah, perjanjian baru. Oke lah, Biblos, Bible ya kan, Biblos lah ya. Nah, sekarang berarti umat Kristen ini harus betul-betul mengikuti Biblos. Apa yang tidak ada ditulis di Biblos jangan diikuti, kan seperti itu. Ya, benar. Kalau kita mengikuti apa yang tidak ditulis di Biblos, berarti kita tidak mengikuti apa yang diajarkan. Nah, sekarang pertanyaan saya mudah. Apakah di Biblos itu ada menyatakan bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia? Barang siapa yang ada ditulis? Kalau ada ditulis, ayatnya yang mana? Saya mau baca juga, itu maksud saya, Bang. Silakan, Bang. Ayat apa penebus dosa manusia ya? Ya, jadi kan gini, Kristen mempercayai bahwa Yesus itu turun untuk menggenapi. Yesus turun ada misi. Misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara menumpahkan darahnya di tiang salib. Kan gitu yang saya dengar kalau orang Kristen ngomong seperti itu. Oke, saya mencoba mempercayai itu, tapi saya tidak meyakini karena saya beda agama kan. Saya coba mempercayai, tapi saya tidak mau mempercayai hanya dengan omongan orang. Saya juga harus mencari datanya. Nah, saya kesulitan untuk mencari datanya. Bisa Abang tunjukkan sama saya datanya, ayat berapa dan di surah apa, supaya saya paham gitu Bang. Silakan Bang. Oh iya, Yesus menyelamatkan manusia atau tidak ya? Akan menghapus dosa manusia atau tidak? Barang siapa yang percaya sama Yesus pasti akan diselamatkan. Nah, jadi konsepnya bukan semua orang Kristen untuk diselamatkan, karena walaupun dia Kristen tapi dia tidak mempercayai sama Yesus, berarti dia tidak diselamatkan. Nah, jadi gini Bang, konsepnya. Aku kasih ayatnya. Bang, saya potong sebentar Bang. Saya potong sebentar Bang. Saya bertanyanya bukan Bang. Abang sudah menjawab di luar pertanyaan saya. Saya bertanya tadi. Aku belum jawab. Saya bertanya. Oh belum kah? Oke silakan. Jadi aku kasih ayatnya ya Bang. Itu Yohanes 8 ayat ke-24. Abang baca. Silakan. Oke Bang, silakan Bang. Abang silakan bacakan Bang kalau bisa Bang. Sampai di ayat 25 stop. Itu namanya baca Alkitab ya. Yohanes berapa Bang? Yohanes 8 ayat ke-24. Ayat 24. Setelah kalau oke, kita buka sama-sama. Jangan dibaca itu. 8 ayat ke-24. Sekarang pertanyaan saya Bang, Yohanes ini perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Nah, di situ ada apa itu? Itu perkataan siapa? Coba lihat di Yohanes itu yang di bawahnya kan ada perkataan siapa? Yohanes atau Yesus?
karena itu tadi aku berkata padamu, gitu ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu Bang ya? Ya. Iya Bang. Jadi itu semua itu kembali lagi ke konsep, Gitu ya? konsep pemahaman masing-masing. Nah, jadi itu Bang, suaranya putus-putus Bang. jaringanku kurang bagus. Jadi itu semua Saya baca kembali sekali lagi ya. ya, silakan. Bang, saya baca Yohanes 8 ayat 2. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Gitu ya Bang ya? Nah, iya. Benar Halo sekali. Bang Dani. Iya, benar sekali itu, benar. Bang Dani. Oke. Terus ayat 25-nya. Tapi pertanyaan saya bukan itu Bang. Iya, makanya itu di 25-nya yang mana? Ayat 25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara denganmu? Ini kan sedang berbicara nih. Itu kan ayat 25. Kasih ayat 2. Ya katanya nggak boleh ngambil-ngambil, nanti kalau ngambil-ngambil dimarahin. Ayat 25, ayat 25 beda lagi di situ. Nah, yang 26 apa dia bilang 26? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, katanya, bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Nah, Ini sebenarnya udah Bang. Saya potong sedikit Bang ya. Saya kembali ke awal. Pertanyaan saya bukan masalah Yesus berkhotbah kepada umatnya atau apa. Pertanyaan saya, di mana ada ditulis bahwa Yesus itu disalib dan dia misi menebus manusia. Tentu harusnya ada di Alkitab kalau terjadi memang seperti itu. Aku udah kasih namanya orasi buat abang baca di situ, buka orasi biar tahu. Bang, orasi itu termasuk Alkitab atau bukan Bang? Bahasnya itu terus ketika udah kasih tahu. Loh, Bang, biar jangan Ya, artinya gini Dani, tunjukkan datanya biar enak. Kau bawa nggak datanya? Jadi kan orang bertanya itu jelas. Lah kalian kan bisa jawabnya buka, enak, ada data. Silakan tuh aku besarkan, mana datanya? Kalian kan bisa dibuka di orasi itu kan di Google. Kalian kan pintar sekali untuk di ayat-ayat Alkitab di mana. Bang Dani, karena gini, tidak boleh dicampur itu kitab suci dengan tulisan-tulisan orang yang bukan sang pencipta. Itu loh Bang, tidak boleh dicampur. Karena aku suruh abang bilang apa, buka orasi, karena orasi itu namanya apa, rahasia Tuhan. Itu berapa ratus penyiksaan Yesus, itu semua terlengkap di situ Bang. Karena saya bertanya sekali lagi Bang. Apakah orasi termasuk kitab suci? Ya. Berarti orasi itu termasuk Bible? Buka aja, makanya aku kasih tahu, aku tidak bisa mengatakan itu. Lo udah jawab aja Bang tinggal jawab lo, gampang. Karena gini, Abang tuh tinggal jawab. Apakah orasi termasuk Bible? Karena pertanyaannya gini Bang, Yesus disalib atau tidak? Sedangkan di Alkitab kan tidak. Makanya aku kasih itu biar tahu Yesus disalib atau tidak. Yesus berapa ratus, berapa ribu menerima hukuman, cambuk dan lain sebagainya. Itu ada atau tidak? Oke. Berarti Abang sudah menjawab tadi. Yesus disalib menurut Alkitab tidak ada, tapi menurut orasi ada. Oke, berarti kesimpulannya begini. Yang bisa menjelaskan penyaliban Yesus untuk menebus manusia bukanlah dari Alkitab, tapi dari orasi itu tadi. Gitu kan? Karena gini Bang, aku jelasin dulu di Alkitab, kalian cari Yesus disalib, terus berapa ratus kena Yesus dicambuk atau penyiksaan Yesus, tidak ada di situ, benar ya? Tenggelam suaranya Bang? Karena gini Bang, suaranya tenggelam Bang. Oh tuh, cek. Gini Bang. Iya, oke. Kalau di dalam Alkitab kalian cari untuk Yesus disalib, itu tidak tertulis karena berapa ratus, berapa ribu Yesus, penyiksaan Yesus tidak tertulis dalam Alkitab. Walaupun sampai gimana pun kalian nggak bakalan ketemu penyiksaan Yesus. Dan di situ akan muncul Yesus tidak disalib kok, Yesus tidak ada penyiksaan begini. Oke, terus? Makanya aku kasih itu
benar apa enggak Yesus disalib atau Yesus tidak disalib? Silakan, itu orasi. Ntar dulu ya, Bang, mungkin nggak nyambung. Nggak Ya nyambung pertanyaan, enggak, pertanyaannya begini. Ini menurut namanya mayoritas umat Kristen bahwa Yesus diturunkan ke dunia ini punya misi, yaitu penebusan dosa dengan cara dia disalib. Itu kan? Itu pertanyaannya sebetulnya. Iya, jadi gini Bang, jawaban Mas Dan ini saya sudah tangkap. Jadi untuk penyaliban Yesus untuk menebus dosa manusia, karena saking banyaknya penyiksaan Yesus itu tidak ada di Alkitab, adanya di orasi gitu ya Bang ya. Begitu Bang? Benar sekali. Oke, berarti orang Kristen itu dia belajar melalui Bible aja. Ada lagi namanya apa tadi itu Bang? Orasi ya. Orasi itu